Piu, piu, piu. Halo semuanya, kalian para pecinta anime lovers. Nama gue Nyanya Sung. Kalian boleh manggil gue Sung biar gampang ya. Jadi sebelum memulai pembahasan kita di video kali ini, gue Sung ingin menanyakan kalian semua, apakah kalian semua menikmati anime di musim summer 2021 ini? Ya, kita semua sudah disajikan beberapa macam variasi anime-anime yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Tokyo Revenger yang mungkin kalian semua udah pada tahu ya, betapa asiknya petualangan Mikey, Takemichi, dan Draken. Nah, anime ini sering beberapa kali dapat trending ya, yang buat saya menarik juga. Banyak anak-anak kecil ataupun orang yang biasanya tidak menonton anime pun juga ikut nontonnya. Jadi itu cukup keren ya. Yang tidak kalah kerennya juga adalah season kedua Slime, dimana kita akhirnya bisa menonton lanjutan Rimuru dan teman-teman. Akhirnya kita bisa tahu apa yang terjadi setelah naga Veldora Tempest menjadi berwujud manusia ya, bukan menjadi ya. Nah, ada juga bagi kalian yang mungkin juga senang genre unik ya, gore ya. Nah, itu Higurashi, dimana lanjutan anime legendaris tahun 2007-an yang tahun lalu sudah mendapatkan, bukan tahun lalu sih, lebih tepatnya 2 season yang lalu akhirnya mendapatkan sequel yang katanya remake, ternyata sequel ya. Kita di troll sama teman kita semua pada di troll. Nah, juga tidak kalah seru, akhirnya kita mendapatkan jawaban di antara semua yang terjadi keanehan di anime Higurashi Go. Nah, dan juga banyak anime-anime yang original yang tidak kalah serunya, seperti Tantewa mo Shinderu, dimana ceritanya cukup menarik dikarenakan kita sudah diberitahu dari awal kalau detektif itu sudah mati dan sudah artinya di tempat orang lain ya. Jadi kita nggak tahu akhir atau ceritanya tuh gimana. Dan juga bagi kalian yang penggemar maksud gua harem ya. Harem ini kita juga diberi anime yang menarik atau unik dari tergantung perspektif masing-masing ya, yaitu Kanojo mo Kanojo, dimana karakter utamanya Naoya yang ingin mendua ya. Lumayan menarik ya sebenarnya, seperti ini ya, impian para lelaki ya. Nah, tapi di sini gua sedang tidak membahas anime tersebut. Jadi itu sebenarnya cuma perkenalan saja. Nah, di sini gua ingin membahas anime yang cukup jarang orang bahas, tapi menurut pendapat pribadi gue sendiri sih cukup menarik dan lumayan memberi motivasi lah bagi kalian bagian yang di situasi PPKM ini ya. Nah, di sini nama judul anime itu adalah Bokutachi no Remake. Ya, kehidupanku yang kedua. Bener nggak sih? Nggak tahu sih, gue bukan boh. Nah, selain menarik, menurut gue ini Bokutachi ini memiliki satu hal yang unik ya. Kenapa unik? Karena kebanyakan anime hanya memiliki durasi 24 menitan. Tetapi Bokutachi ini di episode 1 nggak tahu gimana malah mempunyai 40 menitan ya. Nah, di situ menurut gue unik karena nggak semua anime itu memiliki seperti itu. Rata-rata tuh kalau misalnya pun durasinya panjang, rata-rata itu dibagi 2 episode ya. Jadi sekali 2 episode langsung sekaligus tayang 2 episode. Tapi Bokutachi ini itu 1 episode. Tapi di episode keduanya sudah mulai 24 menit seperti anime biasa. Nah, apa sih Bokutachi no Remake itu? Kenapa gue sangat rekomendasi dan gue selama menonton ini sangat enjoy ya. Dan ternyata juga ada beberapa twist yang gue nggak sangka, karena gue kira bakal fokus ceritanya seperti ini. Oh, ternyata tidak akan terlalu romance ya, tapi lebih ke cerita side ya, lebih banyak ke slice of life-nya. Nah, apa sih Bokutachi Remake itu sendiri? Nah, Bokutachi no Remake itu menceritakan tentang Kyoya. Siapakah Kyoya itu? Nah, Kyoya itu adalah seorang pengangguran di umur hampir 28 tahun. Nah, Kyoya ini bisa dibilang itu seperti kita kebanyakan ya, yang masih, apalagi di situasi PPKM ini kan, ada
ada yang kena PHK atau gimana, atau yang baru lulus tapi kesusahan mencari kerja. Nah, jadi kita ini bisa relatable sekali sih menurut gua sama si Kyoya ini. Si Kyoya ini pengangguran yang nggak tahu mau gimana, tapi pada suatu hari dia itu bertemu seorang perempuan. Nah, perempuan ini terlihat ingin bunuh diri bagi Kyoya, sebenarnya enggak. Nah, Kyoya pun berusaha menyelamatkan perempuan itu, dan mereka, singkat cerita, mereka berkenalan, dan ternyata perempuan ini adalah salah satu produser perusahaan gaming, developer ya maksudnya. Nah, di sini Kyoya diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai developer game. Walaupun sebenarnya di awal Kyoya itu hanya sekedar membantu ya. Nah, di sini kita bisa lihat Kyoya itu menjadi lebih hidup karena dia akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja, khususnya di game. Kalau kalian tidak tahu, Kyoya ini sangat berminat untuk di industri seperti itu ya. Nah, tapi ternyata hidup tidak seindah itu, karena tidak lama kemudian ternyata perusahaan itu bangkrut dan akhirnya pun kena kembali di PHK. Putus asa karena nasibnya itu, Kyoya pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di sana ia pun kembali teringat masa-masanya yang dahulu, kalau ternyata dahulu tuh dia sangat mempunyai tujuan hidup yang besar, yaitu ingin menjadi artis atau developer sebuah game yang terkenal. Nah, di situ dia melihat idola-idolanya yang ternyata seumuran dengannya sudah banyak penghasilan, atau ya yang udah terkenal lah, maksudnya udah wah gitu kan. Nah, Kyoya pun teringat kalau ternyata dulu tuh saat SMA dia tuh punya kesempatan untuk bersekolah di tempat yang sama dengan idolanya. Akan tetapi Kyoya sangat ragu dengan kemampuan dirinya, sehingga ia pun melarikan diri, tidak memilih pilihan tersebut untuk berkuliah di universitas seni yang ia impikan. Ia lebih memilih ke sekolah biasa. Ia pun sangat menyesal akan keputusannya tersebut. Nah, di situ pun Kyoya sangat berputus asa, sangat ingin kembali ke waktu itu agar ia bisa menebus semua kesalahannya. Kalau bisa, ia ingin mengganti keputusan untuk mencoba bersekolah di kuliah seni yang ia inginkan tersebut. Gue nggak ngerti gimana tuh ceritanya, soalnya kayaknya ini rada misteri juga ya. Gue soalnya masih awal juga nontonnya nih. Nah, nggak tahu kenapa saat Kyoya tertidur itu, ternyata dia itu somehow time travel. Saat dia terbangun, ternyata dia kembali 10 tahun yang lalu, di saat dia harus memilih antara dua keputusan itu. Kyoya pun tidak perlu pikir panjang ya, dia pun langsung memilih untuk masuk jurusan seni tersebut yang akhirnya ia diberi kesempatan kembali. Nah, singkat cerita pun kita pun akhirnya bisa melihat gimana Kyoya kembali ke masa lalu, tapi dengan kemampuan yang sekarang ya, seperti cheat-cheat gitu ya. Nah, apakah Kyoya akhirnya berhasil menempuh kesalahannya yang dulu, atau dia malah terjun ke jurang yang sama ya, ke lubang yang sama. Nah, itu yang cukup menarik ya. Nah, di sini juga kalian kan juga bisa lihat ya, kalau kita tuh ini sangat relatable ya kan, kalau ini tidak hanya untuk para remaja tapi juga berlaku pada orang tua ataupun dewasa muda. Kalau kita sering bertemu dengan pilihan yang sangat sulit, apakah kita harus memilih pilihan A atau B? Kadang-kadang kita pun walaupun ingin memilih pilihan A, tapi kita merasa takut karena kita rasa kalau kita tuh kurang mampu atau tidak pantas ya. Di sini bisa mengajarkan kita kalau kita tuh sebenarnya tidak perlu takut, kita tuh harus berani mengambil resiko atau keputusan yang bergetar. Anime ini juga bisa mengajarkan kita kalau kita tuh jangan pantang menyerah, karena kesempatan tuh akan selalu ada selama kita berani mengambilnya. Nah, jadi di sini menurut gua sih ini anime bagus ya, secara maksudnya memberikan motivasi yang bisa membantu kita di dunia nyata, khususnya pada situasi corona seperti ini. Nah, gua berharap kalau kalian itu kalau habis nonton atau anime ini, selain terhibur, kalian juga dapat motivasi atau semangat untuk mencari pekerjaan atau kembali bekerja, jadi tidak hanya patah semangat ya. Kalau kita semua tuh bisa melewati. Jadi jangan menyerah gitu aja loh. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah, menurut gue anime ini sangat menarik. Gue berharap mungkin kalian
bisa mencobanya, dan semoga kalian juga ikut suka dengan anime ini. Dan lebih pentingnya lagi sih, gue berharap dengan ini coach secara tidak langsung bisa memberi kalian motivasi jadi lebih baik, nggak pantang menyerah ya, dan berani mengambil pilihan yang mungkin kalian sedikit takut untuk mengambilnya karena mungkin kalian berpikir sedikit tidak pantas atau sedikit jenisnya itu tidak benar. Kita semua bisa melakukannya selama kita mau dan kita berusaha. Nah, tidak hanya itu saja, dari semua anime yang sebelumnya saya sebutkan termasuk Boku Tachi no Remake ini, kalian semua bisa tonton di channel-channel YouTube yang menyediakan anime gratis seperti Aniwan ataupun Muse. Muse juga terbagi berbagai bahasa ya. Contohnya kalau kalian ingin nontonnya bersubtitle Inggris, kalian bisa ke Muse Asia, ataupun kalian ingin prefer ke subtitle Indonesia, kalian bisa ke Muse Indonesia. Nah, di sini kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan kalau bisa sih kita sedikit mengurangi pembajakan khususnya anime ya, karena animator juga butuh makan. Jadi kalau bisa kan, kalau misalnya di zaman gua itu kan dulu itu kalau gua mau nyupport anime itu kan mahal ya, karena gua kudu import Blu-ray ataupun DVD anime itu bisa jutaan lebih. Nah, itu ya kan mending makan ya. Cuman kan kalau di zaman sekarang kan kita sudah mendapatkan banyak alternatif, bahkan itu gratis ya. Jadi gue sendiri berharap kalau kalian tuh menonton di situ, tidak di tempat situs bajakan, karena itu bisa membantu animator dan juga bisa membantu channel itu sendiri, sehingga channel itu bisa membeli license anime lainnya yang populer ya. Gue rasa sudah cukup ya pembahasan diskusi kita di video kali ini. Gue harap video ini menghibur kalian dan bermanfaat bagi kalian. See you all in the next video. Yay!